أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Pertama-tama marilah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada malam ini, jamaah Majelis Zikir Sabilul Munjiat. Dan tentunya salawat beserta salam tidak henti-hentinya dan tidak putus-putusnya kita lafazkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati pendiri Majelis Zikir Sabilul Munjiat Raden Syarif Muhammad Yani, yang kami suka panggil dengan ayah. Ada jamaah yang menjun suhu, ada yang manggil juga Ustaz. Dan mungkin tidak kami sebutkan nama para sesepuh penasihat Majelis Zikir Sabilul Munjiat yang kami hormati. Selanjutnya kepada para pengurus atau pimpinan dari Majelis Zikir Sabilul Munjiat. Mohon izinkan saya sebelum melanjutkan sambutan ini memperkenalkan kembali saya Isman Satria Putra, kemudian kenal dengan Majelis Zikir Sabilul Munjiat ini sekitar tahun 2010 akhir, dan sampai dengan saat ini mengikuti perjalanan Majelis Zikir Sabilul Munjiat. Dan saya bekerja saat ini masih di rumah sakit di DKI di Kepulauan Seribu. Sebelumnya di rumah sakit Pasar Bo, Jakarta Timur, kemudian pindah ke rumah sakit Kepulauan Seribu. Akan tetapi keluarga berasal dari Sumatera, sehingga dapat kesempatan untuk juga bergabung dengan jamaah Sabilul Munjiat, Majelis Zikir Sabilul Munjiat yang berada di Sumatera, terutama Lampung. Bapak-bapak sekalian, jamaah Sabilul Munjiat, pada kesempatan ini malam ini kita tasyakuran dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, di mana tentunya kita akan kembali diuji menahan sabar, menahan lapar, menahan haus, dan menahan hawa nafsu kita dengan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dan saya yakin sekali dalam perjalanan kita di Sabilul Munjiat mungkin sudah cukup banyak menahan yang dilakukan selama ini. Dan pada kesempatan ini mohon izinkan saya mewakili wilayah Sabilul Munjiat, perwakilan dari wilayah mulai dari Sumatera, Sulawesi, Jawa pada khususnya, apalagi Jakarta yang memang sudah amat khusus, Tangerang, yang saya wakili untuk menyampaikan mungkin beberapa informasi yang bisa kita bahas, yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Perkembangan Majelis Zikir Sabilul Munjiat di daerah mulai di awal-awal tahun 2011 ini mulai bergerak signifikan sekali, sangat terlihat pergerakannya, terutama yang amat sangat membuat hati kami berasa merinding disco katanya pada saat mendengar informasi bagaimana perkembangan Sabilul Munjiat di daerah Gorontalo. Ayah Bapak Ustadz Raden Syarif Muhammad Yani menceritakan bagaimana perjalanan Sabilul Munjiat di Gorontalo. Itu beliau menangis, mendengarkannya pun kita merinding. Demikian perkembangan Sabilul Munjiat di daerah Gorontalo. Dan daerah yang kami bina sendiri yaitu daerah Lampung sampai dengan Muara II, alhamdulillah sudah juga melaksanakan Majelis Zikir bersama setiap malam Sabtu, dipimpin oleh Bapak Aman untuk daerah Lampung. Tempatnya itu di daerah Seputiraman, di mana daerah itu adalah daerah perkampungan orang Bali. Jadi kalau kita main ke sana seakan-akan kita berkunjung ke Bali lah. Kalau kita ke Seputiraman Lampung itu, kita akan lihat banyak pura di sana. Dan di sana Pak Aman dengan beberapa jamaah sudah mulai melaksanakan zikir bersama rutin. Dan pada kesempatan ini kalau saya menghitung jamaah yang sekarang hadir pada saat ini, maka yang dilakukan oleh di Seputiraman hampir sama jumlahnya dengan yang ada di sini.
Dan pada satu kesempatan kami sempat berdiskusi dengan jemaah di Seputiraman. Intinya mereka amat sangat mengharapkan realisasi dari konsep yang ada di belakang saya, yaitu jalan pemerdekaan diri. Kenapa pada saat diskusi di sana cukup banyak informasi yang saya dapatkan, apalagi saya orang kesehatan gitu. Untuk merdeka menentukan saya berobat dengan apa saja, kita nggak merdeka gitu. Kita datang ke rumah sakit, Bapak harus beli A atau B atau C. Tapi karena nggak punya uang, saya nggak merdeka di situ. Saya merasa terjajah untuk berobat. Untuk makan saja, kadang-kadang juga jemaah menyampaikan, kita susah Pak untuk cari makan. Jemaah sebelum menjihad, orang-orang susah semua. Kita pengen merdeka dari sini. Jadi pada kesempatan ini juga hal ini sekaligus kita sampaikan kepada majelis zikir semua, khususnya kepada Raden Syarif Muhammad Yani, bahwa mungkin realisasi dari Sabilul Menjihad, program-program Sabilul Menjihad sudah waktunya kita laksanakan. Saya suka berkunjung ke kontrakan, suka bicara dengan jamaah yang suka kumpul di sini, dan kadang-kadang kita sudah mendengar bahwa sebentar lagi kita merdeka. Kalau menurut saya bukan sebentar lagi kita merdeka. Merdeka mungkin dari situasi yang saat sekarang kita rasakan, akan tetapi pada saat kita makan merdeka saat ini, kemudian kita akan menghadapi beban yang lebih berat daripada itu. Kenapa? Jamaah sebelum menjihad akan dibebani tanggung jawab untuk mengembangkan, dibebani amanah untuk mengajak saudara kita yang lain juga merdeka. Artinya kita nggak bisa merdeka sendiri gitu. Saya di dalam keluarga saya bilang, saya bisa merdeka sekarang, bisa membantu berbagi dengan orang lain. Tapi ternyata pada saat saya berbagi juga yang dibagikan itu masih ditahan-tahan. Ini kira-kira kalau saya bagi segini masih ada yang sisa nggak buat saya? Itu nggak merdeka, berbaginya juga belum merdeka, nggak ikhlas masih. Dan di sini saya belajar, di Sabilul Menjihad diajarkan satu konsep, Bismillahirrahmanirrahim, berbagilah. Insya Allah ada gantinya. Dan perjalanan hidup yang saya jalani di akhir-akhir tahun ini, mulai dari lebaran tahun kemarin sampai dengan mau lebaran lagi, amat sangat tidak masuk dengan hitungan-hitungan rasional orang sehat. Atau rasional, hitungan-hitungan kalkulasi fisika, ilmu matematika, fisika, kimia nggak masuk. Gitu. Kalau dihitung, kok bisa ya? Kok bisa saya bisa menjalani yang harusnya tidak bisa dijalani? Itu. Dan yang amat sangat menarik di Sabilul Menjihad adalah konsep bahwa di sini jamaah Sabilul Menjihad bukan pengikut Sabilul Menjihad. Kita punya imam. Saat ini imam kita adalah guru besar kita, Raden Syarif Muhammad Yani SH, imam kita. Dan saya ingat bahwa beliau punya jamaah, nggak dibedakan. Ada mungkin yang sudah pegawai, ada mungkin yang statusnya juga ustaz, ada mungkin yang sudah haji, tapi nggak dibedakan. Itu jamaah Sabilul Menjihad. Ada yang pengusaha yang hebat, itu juga jamaah Sabilul Menjihad. Dan yang membuat saya tertarik sekali terus menggali Sabilul Menjihad adalah satu, kalimat imam dengan jamaah. Bagaikan kita sholat, imam pada saat beliau batal wudhu boleh meninggalkan sholat, digantikan oleh jamaah. Ini yang dilakukan oleh ayah Raden Syarif Muhammad Yani kepada kita. Pada saat beliau tidak ada yang bisa diwakilin. Kemudian imam pada saat lupa bacaan sholat, imam juga bisa diingatkan oleh jamaah. Sambungan sholat. Setahu saya Pak Ustadz betul ya, pada saat bacaan lupa, jamaah boleh menyebutkan, melanjutkan bacaan surat itu sehingga imam ingat kembali. Artinya guru besar kita itu tidak akan marah kalau diingatkan. Dan hal ini yang coba saya suka kesini, suka diskusi dengan sekalian juga berikan masukan-masukan. Alhamdulillah, semakin banyak yang saya berikan masukan ke beliau, semakin banyak juga saya diisi dengan masukan-masukan yang baru. Dan tentunya Sabilul Menjihad akan semakin hebat, akan semakin kuat apabila semua jamaahnya berpaham seperti ini, bahwa kita saling menasihati, kita saling mengisi,
saling menerima, saling memberi. Insya Allah kedepannya pada saat kita bilang kita merdeka dari step yang sekarang, step yang saat sekarang kita berintis, kemudian kita merdeka, kita masuk kepada tingkatan berikutnya. Insya Allah kita akan lebih kuat, lebih bersemangat menjalaninya. Dan doa kita bersama insya Allah juga akan semakin kuat untuk seluruh jamaah Sabilul Munjiat. Dan pada kesempatan ini juga sekaligus di acara ini adalah pelepasan mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kami. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka bermuajahah, dalam rangka bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim yang sudah dibina maupun yang akan dibina terus-menerus akan diisi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai ketakwaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Dan semoga acara yang akan kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada qudwah hasanah kita, contoh teladan kita yang membawa manusia minal zulumati ilan nur, membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah. Ia adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita sekalian umatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah, orang-orang yang selalu konsisten dalam menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1433 Hijriah dan pelepasan keberangkatan umrah Guru Besar Sabilul Munjiat Al-Ustaz Raden Syarif Muhammad Yani SH. Pertama, pembukaan. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Dan yang keempat, zikir akbal Sabilul Munjiat. Kelima, pelepasan keberangkatan umrah Guru Besar Sabilul Munjiat dilangsungkan ramah tamah bersama beliau. Dan keenam adalah doa penutup. Baiklah, marilah sama-sama kita awali acara kita dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga kita yang hadir di sini senantiasa Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang selalu senantiasa bertakwa kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, berkah hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaurillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajati
عطفتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wangine tanpa bidungan rina wangine tanpa bidungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter ndongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke kafire dhewe dak digatekke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kepyaring donya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane nur pindalake iman tauhide bagus sangu mulya matine bagus sangu mulya matine kang aran soleh bagus atine karana mapan mune laku tarekat lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane Al-Qur'an qadim
wahyu minulya tanpa dinulis iku wajangan. Jadikan Quran bacaan yang kami cinta di malam dan siang. Jadikan Quran penerang yang Rabbal Alamin. Oh Allah, bless us with Al-Quran. Make it our leader, our light, our guide and blessing. Allah, remind us of what we forget and teach us what we don't know. Almighty love Allah. Do Al-Quran as our reading all night and all day. All night and all day. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب Allah, turunkan rahmat Quran. Jadikan Quran cahaya petunjuk kebenaran. Allah, ingatkan kami semua yang kamilah dan berikan ilmu yang bermanfaat. Jadikan Quran bacaan yang kami cinta di malam dan siang.
bicara hantam-hantaman itu apabila ada orang membawa berita kabar yang tidak jelas kabar beritanya yang membuat kita hancur. Hati-hatilah dengan kabar berita itu. Saya selalu bilang begitu, maksudnya saya kasihan kepada kita bapak. Masalah hutang jangankan jamaah, saya pribadi tanggung jawab. Mungkin jamaah sekarang kritik saya berjawab habis-habisan. Tanggung jawaban pihak Lipo yang sudah membuat nama baik Sabilul Munjiat dan nama baik Empang, siapa nama baiknya yang akan mempertanggungjawabkan? Apakah dituntut memakai peraturan penjualan nama baik, pencemaran nama baik? Banyak Pak Jaro tuduhan-tuduhan ke kita yang nggak karuan, makanya kita perlu bicara baik-baik, gitu loh. Banyak. Di sini pun ada sumbang sudah keluar. SB saya hantam habis-habisan. Siapapun saya hantam habis-habisan. Bukan cuma di sini karena saya yang kasihan kepada jamaah saya dan generasi saya. Saya kasihan kepada generasi. Saya ke Lampung, di Lampung besar. Saya di Muara 2 besar. Saya baru pulang dari Lampung. Saya nggak mikir lagi bagaimana kadu, saya nggak mikir lagi bagaimana pusat. Permasalahan hutang, tanggung jawab di akhirat. Mau kapan? Saya udah bilang hari Jumat saya bayar. Hanya saja tidak perlu lagi ada pengeluaran di luar perjalanan Sabilul Munjiat. Yang Sabilul Munjiat itu pengeluarannya semua ada pertanggungjawabannya dari pribadi saya. Tetapi pengeluaran di luar Sabilul Munjiat lebih dari 25 juta juga tidak ada yang mempertanggungjawabkannya. Saya tahu informasinya bagaimanapun. Dari situ kita perlu membuka diri. Mari kita sadar bareng-bareng. Kita Empang sudah sadar. Kita di Paribrai Pasukan Sabilul Munjiat Pusat sudah sadar. Di sini singkuliwer nggak karuan informasi. Di sini yang singkuliwer informasi yang nggak karuan. Kalau saya mau bilang, saya cukup kecewa. Kalau saya bilang, tetapi biarlah bodo amat mau ngomong apapun. Waktu saya marah-marah, si Yani mau dibilang penipu pun tidak jadi masalah. Saya bilang, si Yani mau jadi disebut tukang nyuri pun tidak jadi masalah. Asal Sabilul Munjiat tidak boleh dipertaruhkan. Asal nama baik Sabilul Munjiat dan perjalanan tidak boleh dipertaruhkan. Saya sudah lewat telepon ke Pak Juman pada waktu itu. Siapa yang meragukan perjalanan Sabilul Munjiat, sekarang juga beli kertas pakai materai. Taruhannya leher, saya minta. Kalau perjalanan Sabilul Munjiat gagal, gak usah leher jamaah, leher siani. Cuman dari pihak futsal sekarang saya tanya, siapa yang siap mempertaruhkan leher? Kalau umpama perjalanan ini dulu dalam waktu dekat, sementara Jawa Tengah sudah terima, Lampung sudah terima. Mau bilang apa sekarang? Ngomong singkuliwar kepala rubuh. Beberapa Jumat Pak Jenal juga nggak hadir. Saya maklum karena orang tuanya sakit, sudah laporan ke saya. Kemana sebenarnya? Dan apa sebenarnya yang kita bina itu sebenarnya? Di Empang saya patri, sudahlah Empang, tutup. Sudahlah Empang, tidak perlu banyak bicara. Kecil kalau bagi saya, Sabilul Munjiat Tangerang. Muara 2 besar, Palembang besar, Jakarta besar. Bagi saya. Jadi tolong, justru permasalahannya sekarang, yang muda yang harus sadar, atau yang tua yang harus sadar. Sebenarnya dari situ. Yang muda yang harus introspeksi diri, atau yang tua yang harus introspeksi diri. Yang muda yang harus diberi pelajaran, atau yang tua yang harus belajar kepada yang muda. Tidak perlu merasa jago sendiri semua, tidak ada yang jago, hanya Allah yang jago. Tidak perlu merasa hebat segala-galanya, tidak ada yang hebat terkecuali Allah yang hebat. Di sini singkulier, Dakar buat pergi kemana-mana. Sabilul Munjiat masih mikirin motong sapi, bagi-bagi sapi ke jamaah, bagi-bagi sapi ke masyarakat. Di sini singkulier ngomongin segala macam siani. Di sana siani masih mikirin bagaimana tuh harus pulang ke Pandeglang, bagaimana tuh dia harus pulang ke Karawang, bagaimana tuh Aman Hadiwiguna harus pulang ke Lampung. Masih mikirin itu, Pak Jaro. Di sini sibuk dengan urusan pribadi yang tidak jelas. Jangan jual nama Sabilul Munjiat. Sudah, saya ada Lokara. Sudah. Sabilul dari situ sudah banyak sakit hati itu dari situ. Sakit saya tinggal begitu aja sakit. Jadi sekarang, maaf dohir batin saya. Sekarang saya cuma sayang sama, saya udah bilang berkali-kali, guys pertahankan. Saya sayang si Juma. Si Daman, saya sayang si Wahab, saya sayang si siapa?
Ini saya sayang generasi saya. Kalau saya tidak sayang kepada mereka, kecil kalau terjadi bagi saya Lipo itu. Saya sekarang taruhan perjalanan Sabilul Munjiyat, kalau gagal leher saya. Dari dulu sudah saya bilang, cuma saya minta dari pihak futsal, dari pihak orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatakan Sabilul Munjiyat ini perjalanan bohong dan merasa ditipu oleh perjalanan Sabilul Munjiyat. Saya minta jaminannya leher. Saya tunggu sekarang juga, jangan besok. Jangan pakai besok. Saya marah-marah pada waktu itu. Karena apa? Karena sebenarnya kita sudah kena tipu daya orang lain. Sudah kena tipu daya orang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengeluaran di luar perjalanan Sabilul Munjiyat saya tidak pernah pakai. Ini gara-gara apa jamaah? Gara-gara si Yani pinjam uang 98 atau 95 juta. Saya udah bilang, si Yani mau izin. Dan sebab sancan ngomong ke bapak, guys, saya mesti bicara aja ngulain. Naon sang pinjam duit 95 juta, terus anu singkel lawan anu di dia. Kudu nama saya anu izin uti itu. Wah, saya anu salah. Saya anu minjem kudu nama anu izin. Malah teu puguh-puguhan bebeakan uti dia. Saya nyaho ka bege kumaha ge. Senajan segala ngomong hayang naon sisa bener ada buka-bukaan segala macam. Henteu, jamaah ya sudah terlampau sakit hati atas pembicaraan omongan-omongan yang tidak bertanggung jawab, yang keluarnya dari pihak-pihak yang tidak jelas. Saya membina jamaah lebih lama. Saya membina jamaah itu sudah lebih lama. Gitu. Jadi permasalahan segala hak menyangkut adabi, makanya saya hitung. Walaupun itu semua duit Pak Jenal, hak dunia Pak Jenal, silahkan. Itu pun sudah kami berkali-kali terima kasih sebesar-besarnya. Itu bahkan meletakkan Pak Jenal pada posisi tertentu. Sampai kemudian ada pertimbangan-pertimbangan lagi dari jamaah. Biar bagaimana. Kita tetap sebagai hubungan silaturahim, sebagai ukhuwah Islamiyah kita jalankan ke sini. Selama futsal buka, berkali-kali kita jikiran sampai malam Selasa. Saya baru 1 kali tidak hadir ke futsal Selasa kemarin. Lillahi ta'ala, dek diomong kenal ke, dek dikumahakan ke, dek singkelawar ke, dek belampang tanpa izin ngajual ngarang empang ke, dek kumaha ke, izin segala naon ke, terserah. Sian mah, lo penting sian ikhlas. Sabilul Munjiyat besar Pak Jarot, bukan cuma di sini. Saya baru pulang dari Lampung, saya bawa mobil Lampung, di sana duit sudah ngaloyah. Cuman saya belum bisa menyelesaikan segala macam karena ada instruksi. Saya bayar lillahi ta'ala jamaah. Tidak perlu ngaji ke jamaah, ke Siani. Tidak perlu. Cuman setelah diselesaikan, ada tuntutan lain terhadap pencemaran nama baik, kita laksanakan. Bikin, ayo sekarang. Mau bagaimana maunya? Nah, atas dasar itulah bapak-bapak yang terhormat semuanya, sudahlah, tadi Kibalung sudah benar, tidak perlu diperpanjang. Cuman ini perlu dibuka ya dibuka. Saya tadinya nggak mau ngomong ke Jarok, mohon maaf lahir batin. Geuslah cukup sampai di sini. Urang gedekeun deui di dia kumaha carana. Geus aya nama urang siring langsung. Ari permasalahan hak adami meuku abi diselesaikan. Pasti akan diselesaikan. Da eta geus sabenerna lillahi ta'ala. Lamun teu percaya bahwa copot ATM aya dana mah cuman penggunaan heula jeung nu lain karena memang tadina aya keterikatan pembicaraan. Jeung masalah hak tapi mau lewat ini minggu ayeuna bagi dari korban oke. Eta atas dasar eta lah Pak Jaro, ayeuna urang geus kalolot belajar kan ngora, anu ngora sing kuliah sabari jeung susah. Anu ngora sabari jeung lapar. Di dia sing kuliah teu para rubuh, nu ngora di empang masih keneh mikiran kumaha cara mulangkeun aman gete. Masih keneh mikiran mulangkeun segala suwandi ka Pandeglang. Masih keneh mikiran mulangkeun si Mumu ka Karawang. Masih keneh mikiran kumaha cara lempang ka Riau. Masih keneh mikiran kumaha cara lempang ke Lampung. Saya kemari sampai di situ acara sampai 1000 orang Pak Jaro. Masih keneh mikiran gitu. Teu aya permasalahan naon terkecuali urang ayeuna hayu geus cukup geus belajar mah geus. Makanya tidak boleh ada yang bermain-main lagi di belakang ini semua. Itu mah intina. Tidak boleh ada yang bermain-main lagi. Perjalanan kita tinggal sejengkal. Jadi lain abi sabenerna mah anu kieu kitu. Jamaah sadayana geus nguping. Akhirna abi secara pribadi didesek ku informasi anu teu jelas. Makana abi lain masalah teu hayang ka dieu ngajaga sagala-galana karena
aya informasi nanti jelas gitu tah. Ari geus lah, ari geus informasi teu jelas mah pangku abdi diterangkeun. Eta teh jelema fasik anu deuk ngadu domba. Eta ge orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengadu domba, untuk memecah belah, geus cukup. Sampai tadinya perasaan teh itu ayeuna penting ayeuna digubrek-gubrek ku abdi hayu urang pikiran. Teu aya niat itikad ku kumaha. Oh digubrek-gubrek abdi ka empang heula hayu berangkat abdi. Alhamdulillah. Senajan ku kumaha ge geus ulah deui aya anu sambutan ulah deui anu kumaha titik geus cukup kembali ka diri urang sadayana. Itu bae urang ayeuna mah urang zikiran, urang karena Allah sajan zikiran supaya urang zikiran legowo, urang sasalaman kabehan heula. Kitu bae. Geus ulah aya nu kumaha deui, buka deui hubungan urang kumaha ge seperti biasa bae. Senajan deuk zikir nu kumaha ge silaturahim urang ka dieu bebas, pajaro-pajen ka ditu bebas tanpa aya prasangkaan henteu ngeunah. Itu tah maksudna. Iya, cek saya ge ari masalah nu dieu mah saya kumaha ieu pihak anu tidak bertanggung jawab. Anu ieu nu kudu khawatir teh, nu ieu nu kudu hati-hati teh. Karena di ditu mah informasi tidak seperti anu diduga ku Pajenal. Di ditu mah informasi teu seperti anu diduga ku Pajaro. Sarua bae kami ge meunang informasi pengaduan tentang kami nu aya di empang teu ngeunah. Itu Pajaro. Jadi ieu teh aya pihak ketiga anu teu jelas. Permasalahan saya tidak tercukupi segala macam geus lah cukup. Da sadayana ge geus tertangani. Kudu nama saya anu ngisiin rasa ka dieu teh Pajaro. Kudu nama saya anu ngisiin rumasa ka dieu teh. Lillahi ta'ala. Tapi karena sagala-galana demi perjuangan teu aya hatina kudu minder teu aya kudu kumaha. Penting ayeuna ge masih keneh hadir. Penting ayeuna ge masih keneh bisa babarengan. Lillahi ta'ala wala minkum urang salamah heula billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.